Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi sebagai tugas dari manajemen risiko oleh dosen pengampu Bapak Baso Akib Eskom MAK. Oke, mulai saja. Materi yang saya bawakan itu adalah risiko, kondisi ketidakpastian, dan proses manajemen risiko. Apa sih yang dimaksud dengan risiko? Jadi risiko ini bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Salah satunya risiko bisa didefinisikan sebagai keadaan atau kejadian yang merugikan. Kenapa muncul suatu risiko? Risiko ini muncul karena adanya keadaan ketidakpastian. Contohnya itu misalnya hari ini bisa saja hujan, bisa saja juga tidak hujan. Atau contoh lainnya itu investasi itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi bisa juga mendatangkan kerugian bagi kita sendiri. Jadi ada banyak sekali contoh dari kehidupan sehari-hari ini, contoh-contoh risiko. Nah, risiko ini dibagi dari 4 tingkatan. Adapun 4 tingkatan itu akan saya perlihatkan dari tabel berikut ini. Nah, pada tabel tersebut ada 4 tingkatan. Nah, pada tingkatan pertama yaitu ke tingkat ketidakpastiannya yang sangat tinggi, yaitu tidak ada atau pasti. Karakteristiknya, hasil bisa diprediksi dengan pasti, contoh hukum alam. Contohnya itu, kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari atau dalam setahun. Lalu tingkat yang selanjutnya adalah ketidakpastian objektif. Dengan contoh dadu. Jika kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 kemungkinan hasil yang akan muncul. Lalu tingkat berikutnya ketidakpastian subjektif. Dengan contoh kecelakaan mobil. Identifikasi hasil dari probabilitas ini atau kemungkinannya ini berkaitan dengan kecelakaan mobil lebih sulit dilakukan. Contohnya, jika kita pergi keluar dengan mobil, beberapa besar kemungkinan kita mengalami kecelakaan mobil. Jika terjadi kecelakaan mobil, kerusakan atau kerugian yang bagaimana yang akan kita dapatkan? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan satu ini. Lalu tingkatan berikutnya adalah kondisi yang sangat tidak pasti. Dengan contoh eksplorasi angkasa. Nah, kita tidak tahu apakah hasil yang diperoleh dari eksplorasi angkasa apakah akan bertemu dengan makhluk asing seperti alien, atau menemukan planet yang mirip dengan bumi, atau menemukan suatu benda-benda unik lainnya yang di luar sana. Nah, sangat sulit untuk memprediksi atau mengidentifikasi hasil yang barangkali bisa diperoleh dari eksplorasi angkasa yang seperti ini. Oke, jadi itulah tingkatan ketidakpastian. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe risiko. Jadi tipe-tipe risiko ini ada beragam jenisnya, mulai dari risiko kecelakaan, kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi, kurs, perubahan tingkat bunga, dan lainnya. Namun, adapun tipe-tipe risiko ini dikelompokkan menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada risiko murni. Jadi risiko murni ini adalah risiko yang dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi contoh risiko ini seperti kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah tipe kedua ada risiko spekulatif. Jadi risiko spekulatif di sini adalah tipe risiko di mana kita mengharapkan keuntungan dan juga kerugian. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Oke, materi selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses. Yang pertama ada proses identifikasi, yang kedua proses evaluasi dan pengukuran risiko, dan yang ketiga pengelolaan risiko. Yang pertama identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi oleh suatu organisasi. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko, di mana pada tahap ini kita mengukur risiko tersebut lalu mengevaluasi risiko. Tujuan mengevaluasi risiko adalah
untuk memahami karakteristik resiko lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah dikendalikan. Nah, evaluasi ini juga yang lebih sistematis dalam mengukur suatu resiko. Lalu yang terakhir ada pengelolaan resiko, yaitu tahap di mana kita harus mengelola suatu resiko. Kenapa? Karena jika suatu organisasi gagal dalam mengelola resiko, maka konsekuensinya juga akan cukup serius, misalnya kerugian yang sangat besar. Resiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti yang pertama ada penghindaran, ditahan, disertifikasi, atau ditransfer ke pihak lain. Jadi itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.